Halo teman-teman semua, kelas 11 IPS 2 SMA Kolose Brito. Bertemu lagi dengan saya, Beni. Kali ini dalam materi perpajakan pada pertemuan yang keempat. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara perpajakan. Lalu kita juga telah membahas tentang bea materai dan juga pajak pertambahan nilai, lalu pajak penjualan atas barang mewah. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, maka pada hari ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan dan juga pajak bumi dan bangunan. Oh ya, untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan ini adalah kalian semua bisa mendeskripsikan atau mengidentifikasi objek dan subjek dari PPh dan PBB. Kemudian dapat menghitung pajak penghasilan juga pajak bumi dan bangunan dengan tepat. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada pajak penghasilan dan juga pajak bumi dan bangunan. Nah, apa pajak penghasilan itu? Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Pajak penghasilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu merupakan setiap tambahan ekonomis yang diterima, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat menambah kekayaan dari wajib pajak yang bersangkutan. Nah, di pajak penghasilan ini kita akan mengetahui apa saja sih subjek-subjek dari pajak penghasilan, kemudian objeknya siapa saja yang dikenakan pajak, kemudian tarif dari pajak penghasilan itu sendiri. Nah, untuk subjek pajak penghasilan adalah subjek pajak itu merupakan orang atau pribadi dan warisan yang belum terbagi, badan usaha, serta badan usaha yang tetap yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kemudian, sedangkan objek itu merupakan penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Itu bisa digunakan sebagai keperluan konsumsi atau juga bisa untuk menambah kekayaan dari wajib pajak yang bersangkutan. Nah, objek dari yang dikenakan dari pajak penghasilan itu biasanya berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, dana pensiun, dan sebagainya. Bisa juga laba usaha, bunga, premi asuransi, dan juga dividen. Kemudian setelah kita membahas mengenai objek dari pajak penghasilan, kali ini kita akan membahas mengenai penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak itu dihitung sebesar penghasilan bersih atau penghasilan neto, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, kemudian yang dimaksud dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak itu merupakan penghasilan yang tidak dikenai pajak yang peraturannya diatur oleh pemerintah. Nah, untuk tarif PTKP yang terbaru ini untuk penghitungan pajak penghasilan pasal 21 itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 garis miring PMK 010 garis miring 2016. Untuk yang pertama, ditetapkan sebesar 54 juta untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak yang belum menikah atau sendiri atau lajang. Kemudian 4.500.000 sebagai tambahan apabila wajib pajak telah menikah atau sudah kawin dan belum mempunyai tanggungan. Kemudian 54 juta rupiah untuk istri yang bekerja yang penghasilannya digabung dengan suami. Kemudian ada tambahan lagi setiap tambahan tanggungan akan dikenakan PTKP sebesar 4.500.000. Nah, itu untuk tambahan setiap anggota keluarga sedara. Bisa juga anak angkat atau anak kandung yang menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak. Itu maksimal diberikan kepada 3 tanggungan saja atau 3 orang. Untuk semakin memperjelasnya, tabel di bawah ini akan menjelaskan mengenai PTKP tersebut. Untuk pertama adalah kategori PTKP pria atau wanita lajang. Kemudian yang kategori kedua, PTKP pria kawin. Yang ketiga, PTKP suami dan istri yang digabung. Untuk keterangan dari TK garis miring 0 itu, atau yang di tabel paling kiri, itu merupakan wajib pajak yang belum kawin. Sedangkan angka-angka yang dimaksud adalah jika TK per 0 berarti wajib pajak belum kawin dan tidak punya tanggungan. Kemudian TK garis miring 1 itu wajib pajak yang belum kawin
namun punya satu tanggungan, bisa saja saudara kandung atau anak angkat, dan seterusnya sampai maksimal 3 orang. Kemudian untuk PTKP pria yang kawin, itu apabila dia sudah kawin dan istri tidak bekerja, maka pada kode K per 0 ditetapkan sebesar 58.500.000. Kemudian jika wajib pajak dengan istri sudah memiliki satu anak, akan terkena tambahan PTKP sebesar 63 juta. Nah, jika kalian lihat di sini, setiap bertambah satu tanggungan itu diberi tambahan sebesar 4.500.000. Seperti yang sudah disampaikan pada poin yang D tadi. Nah, kemudian jika PTKP suami dengan istri digabung, atau kodenya misalnya K_I_0 itu 112.500.000. Artinya itu adalah PTKP yang pria digabung dengan PTKP yang wanita, itu digabung karena mereka sama-sama bekerja dan juga ketambahan 4.500.000 karena mereka sudah menikah. Demikian selanjutnya, jika memiliki satu tanggungan bertambah 4.500.000 menjadi 117 juta, bertambah 2 menjadi 121.500.000, dan maksimal bertambah 3 menjadi 126 juta. Selanjutnya, untuk tarif dari pajak penghasilan ini, penghasilan yang dikenai pajak itu dalam rentang 0 sampai 50 juta gajinya dalam 1 tahun itu dikenakan pajak sebesar 5%. Kemudian dari antara 50 juta hingga 250 juta dikenai pajak sebesar 15%. Kemudian di atas 250 juta hingga 500 juta dikenakan pajak sebesar 25%. Dan kemudian di atas 500 juta itu dikenakan 30%. Nah, ini untuk penghasilan yang sudah ditotal selama 1 tahun. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Mari kita langsung ke contoh soal berikut. Di sini ada satu contoh kasus bahwa Pak Haris sebagai karyawan Kanisius memiliki penghasilan neto sebesar 15 juta setiap bulan. Itu sudah penghasilan bersih. Nah, Pak Haris ini sudah beristri, namun tidak bekerja dan memiliki 4 orang anak. Berapakah pajak terutang yang akan dibayar oleh Pak Haris setiap bulannya? Nah, kita pertama-tama akan menghitung penghasilan neto dalam 1 tahun. Tadi gajinya kan 15 juta dalam 1 bulan. Itu kita kali 12, sehingga gaji Pak Haris dalam 1 tahun itu 180 juta. Kemudian, setelah kita mengetahui penghasilan neto selama 1 tahun, lalu kita menghitung PTKP dari wajib pajak. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang PTKP, tarif-tarifnya berapa, itu untuk Pak Haris sendiri, ia sudah menikah dan memiliki 4 orang anak, namun yang dihitung itu hanya 3. Sehingga PTKP wajib pajaknya sebesar 54 juta, karena dia sudah menikah, lalu ditambah 4.500.000, kemudian ditambah potongan untuk anak, karena maksimal hanya 3, jadi dikali 3, 4.500.000 dikali 3, menjadi 13.500.000, sehingga total PTKP yang diberikan kepada Pak Haris sebesar 72 juta. Nah, kemudian kita mencari penghasilan kena pajak. Berasal dari mana? Penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan neto selama 1 tahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadi 180 juta dikurangi 72 juta. Sehingga penghasilan kena pajak yang dikenakan pada Pak Haris itu sebesar 108 juta. Nah, setelah kita menemui penghasilan kena pajak, kita menghitung pajak penghasilan terutang yang dimiliki oleh Pak Haris. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai tarif, ada 5%, 15%, sampai 30% tadi. Nah, untuk menghitung pajak penghasilan ini, tidak langsung menghitung berdasarkan tarif. Jadi, kita menghitungnya langkah demi langkah. Seperti yang kita tahu, penghasilan Pak Haris ini adalah 108 juta, merupakan penghasilan yang kena pajak. Oleh karena itu, dalam penggolongan tadi, Pak Haris ini ditetapkan PKP-nya itu di rentang di atas 50 juta sampai 250 juta. Nah, jadi kita menghitung pertama yang 5% dulu.
5% kan dikenakan untuk penghasilan 50 juta. Lalu 5% dikali 50 juta menjadi 2.500.000. Nah, kita kan sudah menghitung yang 50 juta pertama. Kemudian tadi PKP dari Pak Haris itu 108 juta. Sehingga kita kurangi dulu dengan 50 juta, ketemu 58 juta itu yang belum dihitung untuk pajak terutangnya. Jadi 58 juta ini masuk ke golongan tarif 15%. Karena sebelumnya kita sudah menghitung yang 5%. Nah, jadi 15% dikali 58 juta, maka hasilnya sebesar 8.700.000. Nah, PPh terutang yang kita hitung di 5% tadi terus dijumlahkan dengan yang 15%, 2.500.000 ditambah dengan 8.700.000 sehingga total dari PPh terutang itu 11.200.000 per tahunnya. Nah, kita sekarang hitung PPh yang dibayarkan oleh Pak Aris per bulannya. Jadi, di sini pajak penghasilan per bulan itu sebesar 11.200.000 yang kita peroleh dari PPh terutang tadi dibagi dengan jumlah bulan. Dalam satu tahun ada 12. Berarti pajak penghasilan yang harus dibayar Pak Haris dalam setiap bulannya adalah Rp933.333 itu pembulatan. Nah, kita tadi sudah membahas tentang pajak penghasilan, sekarang kita akan bahas mengenai pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan itu dialihkan menjadi pajak kabupaten atau kota. Peraturan ini memulai dari 1 Januari 2014. PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk PBB jenis perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat. Nah, PBB sektor P3 ini atau juga disebut perkebunan, perhutanan, dan pertambangan menjadi pajak pusat dan PBB sektor P2 atau pedesaan dan perkotaan itu menjadi pajak daerah. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada rangkuman mengenai PBB yang dikelola oleh pusat maupun yang dikelola oleh daerah. Menurut subjeknya, menurut Undang-Undang PBB, orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai, dan memanfaatkan bangunan. Menurut Undang-Undang PDRB tidak ada perubahan. Kemudian tarif pada Undang-Undang PBB tunggal 0,5%, kalau di Undang-Undang PDRD paling tinggi 0,3%. Kemudian NJOP TKP paling tinggi 12 juta per wajib pajak, sedangkan menurut Undang-Undang PDRD itu paling rendah 10 juta rupiah per wajib pajak. Kemudian NJKP-nya pada Undang-Undang PBB itu 20 sampai 100%. Pada Peraturan Pemerintah 25 tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%. Sedangkan Undang-Undang PDRD tidak ada. Dan kemudian tarif PBB terutang pada Undang-Undang PBB itu ditetapkan sebesar 0,5% dikali 20%. Dikali NJOP dikurang NJOP TKP atau 0,5% dikali 40% dikali NJOP kurang NJOP TKP. Itu yang membedakan 20% dengan 40% adalah 20% itu untuk objek pajak yang nilainya di bawah 1 miliar, sedangkan yang 40% itu ditetapkan untuk nilai objek pajak yang bernilai sebesar 1 miliar ke atas. Kemudian pada Undang-Undang PDRD, tarifnya ditetapkan sebesar 0,3%, itu maksimal, dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Selanjutnya, yang menjadi subjek dari PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hak berikut. Mereka mempunyai hak atas bumi, kemudian memperoleh manfaat atas bumi. Mereka juga memiliki bangunan di atas tanah tersebut, kemudian bermaksud menguasai bangunan, dan juga memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Sedangkan objek-objek dari pajak bumi dan bangunan itu tentu saja adalah tanah atau bumi dan juga bangunan.
Selanjutnya, objek dari PBB itu tentu saja itu adalah tanah atau bumi dan juga bangunan yang ditinggali oleh wajib pajak atau yang dimiliki oleh wajib pajak. Sedangkan PBB, objek yang tidak dikenakan itu berupa layanan kepentingan umum yang tidak bermaksud untuk memperoleh keuntungan atau digunakan oleh Pemda untuk penyelenggaraan pemerintahan. Juga digunakan untuk pemakaman, purbakala, dan sejenisnya. Kemudian digunakan juga untuk hutan lindung, untuk suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan juga bangunan atau tempat yang digunakan untuk perwakilan diplomatik atau konsulat yang berdasarkan atas perlakuan timbal balik. Selanjutnya juga tempat yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang sudah ditetapkan oleh PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. Tempat layanan kepentingan umum yang dimaksud itu seperti tempat ibadah, tempat bidang sosial atau perkumpulan, terus kesehatan, lalu instansi pendidikan, misalnya di gereja, di masjid, di vihara, atau di kelenteng, itu tidak dikenakan PBB, dan juga untuk rumah sakit dan juga sekolah itu tidak dikenakan PBB. Nah, selanjutnya, tarif dari pajak bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 80, tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% dari nilai jual objek pajak kena pajak atau NJOPTKP. Sedangkan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOPTKP itu paling rendah 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak dan nilai jual objek pajak kena pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian, rumus untuk menghitung pajak bumi dan bangunan ini merupakan tarif dikali dalam kurung NJOP atau nilai jual objek pajak dikurangi dengan NJOPTKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Untuk tarif sendiri itu menyesuaikan dari kebijakan atau peraturan dari pemerintah daerah, di mana tempat wajib pajak itu tinggal. Nah, selanjutnya kita masuk ke penghitungan dari PBB. Di sini ada contoh kasus nih. Sima memiliki objek pajak yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Tanah seluas 500 meter persegi dengan nilai jualnya sebesar Rp500.000 per meter persegi. Kemudian memiliki rumah seluas 200 meter persegi dengan nilai jual ditaksir Rp600.000 per meter perseginya. Dari situ, hitunglah besarnya PBB terutang jika diketahui besarnya NJOPTKP sebesar 10 juta dan juga tarif yang dikenakan sebesar 0,1%. Pertama-tama, kita tentukan dulu NJOP yang ada dalam soal. Nah, tadi kan Sima memiliki objek berupa tanah dan juga bangunan yang semuanya masih dalam satuan meter persegi. Kita kalikan saja dengan meter persegi dan juga taksiran nilai jual objek pajaknya. Di sini tanah seluas 500 meter persegi dikali dengan 500.000 berarti NJOP tanah sebesar 250 juta rupiah. Kemudian kita hitung juga NJOP bangunan itu sebesar 200 meter persegi dikali dengan Rp600.000 per meternya. Sehingga ketemu 120 juta rupiah. Yang jika ditotalkan, NJOP dari Sima itu adalah tanah dan bangunan itu sebesar 370 juta rupiah. Kemudian kita mengetahui juga di sana di soal ada NJOPTKP. Itu ditetapkan sebesar 10 juta oleh pemerintah daerahnya. Sehingga tadi NJOP dikurangi dengan NJOPTKP sebesar 10 juta, maka NJOP untuk perhitungan PBB nanti itu sebesar 360 juta yang diperoleh dari 370 juta dikurangi dengan NJOPTKP sebesar 10 juta rupiah. Kemudian, setelah kita mengetahui NJOP untuk perhitungan PBB-nya, kita menghitung PBB terutang dari Sima. Nah, PBB terutang itu rumusnya tarif dikali NJOP dikurangi NJOPTKP atau sudah ditemukan hasilnya tadi sebesar 360 juta. Jadi 0,1% tarif yang dikenakan oleh pemerintah daerah dikali dengan 360 juta rupiah itu hasil dari NJOP dikurangi NJOPTKP.
Sehingga 0,1% dikali 360 juta rupiah, maka kita akan memperoleh hasil 360.000. Nah, ini merupakan besarnya PBB terutang yang dibayar oleh Sima di setiap tahunnya. Jadi, PBB terutang Tuan Sima sebesar 360.000 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian semakin memahami tentang pajak penghasilan dan juga pajak bumi dan bangunan ini. Salam sehat selalu.